dulu nggak pernah banjir di sini, kok tiba-tiba banjir? Ya lu, masalahnya di lu kok buang sampah segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan sore kali ini bertemu kembali di channel kebanggaan PCMO Kota Bogor, yaitu Media Ahlus Sunnah ID. Tentunya dengan saya host yang biasa-biasa aja, gitu. Hostnya yang sangat biasa-biasa aja. Tapi karena saya yang biasa-biasa aja, tentunya saya juga tidak ingin membuat para penonton ataupun para pendengar itu kecewa. Makanya kami hadirkan orang yang sangat luar biasa pada kesempatan hari ini. Sudah hadir di tengah-tengah kita semua, yaitu yang punya air Kota Bogor atau dewanya Kota Bogor, begitu kira-kira. Bang Haji Rino Indira Gusnewan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Bang kegiatannya hari ini Bang? Hari ini biasa mulai di kantor pagi-pagi dari jam 7:30 di kantor, selesai rapat jam 1, nanti diundang sama ketua nih suruh hadir ke sini. Jadi hadir di sini. Sama yang undang saya nggak hadir. Padat betul ya Bang ya? Padat betul, pokoknya kegiatan hari ini tuh padat betul gitu ya. Oke Bang, ngomong-ngomong nih saya juga rada karena kan memang kita juga sudah sesuai dengan protokol kesehatan tentunya ya. Jadi nggak apa-apa nih Bang kalau misalkan Abang mau dilepas maskernya atau gimana biar wajah kita juga terpampang, terlihat gitu. Jarak sudah aman Bang, sudah aman. Gitu. Jadi saya agak sedikit parno nih masalah COVID ini. Oh, gimana tuh Bang? Jadi saya alhamdulillah jadi orang yang terpilih untuk merasakan sakitnya COVID. Oh, jadi tanggal 17 kemarin saya mendapatkan hasil swab saya positif. Oh, gitu. Jadi saya harus melawan COVID selama 7 hari. Tanggal 24 saya swab terakhir dinyatakan negatif. Tapi selama 7 hari itu saya mengalami banyak kejadian secara emosional. Jadi benar kalau kata orang, kedisiplinan kita ya jadi imunisasinya kita, kita. Kalau kita nggak disiplin nggak akan jadi imun. Nah kalau kita nggak disiplin, masyarakat juga banyak yang senang. Nah, itu jadi saya agak sedikit hati-hati, parno untuk masalah ini. Untuk kita sekarang semua menjaga diri. Betul. Dari tadi pas masuk juga dijaga. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah kita di PC itu sesuai dengan prosedur protokol kesehatan COVID. Oke Bang, mungkin tadi itu sedikit ya sahabat-sahabat sekalian terkait tentang pengalaman abang kita. Bang, saya izin manggilnya abang aja ya. Muda kita. Iya. Alhamdulillah saya merasa abang nih nggak terlalu senior lah di atas saya. Saya anggap abang nih kakak tingkat saya 2 tingkat lah kira-kira di kampus begitu. Oke, tadi sedikit sudah dipaparkan oleh abang kita bahwasanya beliau sempat menjadi orang terpilih gitu. Jadi juga sudah disampaikan bahwa beliau menyampaikan bahwa kita juga harus sadar betul bahwasanya untuk menjaga protokol kesehatan. Oke, Bang, hari ini kegiatannya begitu full. Tentunya banyak sekali bertemu dengan orang-orang. Nah, apalagi abang nih bertugas istilahnya di tempat pelayanan publik, begitu kira-kira. Nah, ada beberapa riset yang saya baca Bang, gitu kan, mengenai tentang pelayanan PDAM Kota Bogor, gitu. Bagaimana sih Bang, sejauh mana sih pelayanan hari ini PDAM Kota Bogor terhadap masyarakat khususnya Kota Bogor, begitu Bang? Jadi sebelum saya mulai ke pelayanan, baik. PDAM ini udah berubah. Oh gitu. Oh iya, sudah berubah. Ini sejak tanggal Desember tahun lalu kita berubah menjadi Perumda. Oh gitu. Jadi baru perusahaan umum daerah Tirta Pakuan Kota Bogor. Oh iya. Jadi
Jadi kalau dulu perusahaan daerah air minum, ya, perusahaan umum daerah, Tirta Pakuan. Tapi tupoksinya tetap sama. Tupoksinya tetap sama. Mengalirkan air sampai ke rumah-rumah warga. Gitu. Jadi kalau kita bicara pelayanan, sampai hari ini laporan terakhir itu kita melayani 166.000 pelanggan. 166.000 pelanggan di wilayah Kota Bogor. Di wilayah Kota Bogor. Yang dimana Kota Bogor ini kalau berdasarkan data itu dihuni oleh 1,1 juta sekian. Jadi kalau kita bikin analisa, kalau satu sambungan rumah itu 5 orang, ya sekitar 76%-an lah. 76%. Nah, tapi kalau kita dihitungnya kayak peraturan dulu satu sambungan rumah itu 6 orang, itu kita udah hampir 96%. 96%. Ya, jadi kalau secara jaringan kita bisa mencapai 90%, tapi secara jumlah sambungan rumah kita masih agak kurang. Tapi secara kualitas saya pikir hampir 98% kita layani dengan baik. Hanya ada beberapa titik yang memang masih kita harus cari alternatif penyelesaian permasalahan. Tapi rata-rata hampir nggak ada masalah. Oh gitu. Sampai hari ini gitu. Tapi kita akan terus memperbaiki layanan supaya permasalahan yang air itu terselesaikan gitu. Karena bayangin aja, pipanya kita yang tertanam di bawah tanahnya Kota Bogor itu hampir sekitar 1.800 km yang crossing dari mulai yang JDU gede sampai kecil itu di bawah itu hampir 2 kalinya kita bolak-balik Jakarta Surabaya gitu. Jakarta Surabaya luar biasa banget. Padahal khusus Kota Bogor aja ya. Jadi memang benar-benar kalau kita nggak manage itu, ya mungkin kita bisa mengalirkan air dengan sempurna. Nah, kita sekarang tantangannya itu memanage air supaya gimana caranya pelanggan kita mendapatkan secara optimal. Karena sekarang udah dapat, tapi ada yang masih belum optimal, ada yang masih kurang segala macam. Nah, ini gimana caranya mendapatkan secara optimal. Nah, itu yang tantangan kita di tahun ini dan tahun ke depan. Nah, mudah-mudahan kita beres di 2 tahun ini untuk perbaikan sistem perpipaan untuk masyarakat Kota Bogor. Oke. Nah, dari yang tadi Abang sampaikan bahwa ada 98% ya Bang kurang lebih. Nah, sisanya kan masih ada 2%. Nah, sudah sejauh mana untuk penyelesaian secara keseluruhan yang untuk memenuhi 2% tersebut terhadap pelayanan ke masyarakat kita yang ada di Kota Bogor nih Bang? Jadi tadi secara pipa kita mungkin udah 90%. Ya. Tapi secara jumlah rumah atau sambungan ke rumah-rumahnya 76%. Masih 76% itu ya. Sambungan yang memang masih dilayani oleh PDN Kabupaten karena imbas dari pemekaran wilayah. Jadi masih wilayah kita segini karena dilebarkan secara administratif bebas. Tapi mereka dulunya udah jadi pelanggannya PDN Kabupaten. Udah Tirta Kabupaten. Nah, sekarang ada sekitar 14.000 pelanggannya kabupaten yang masih belum kita ini. Tapi kalau secara keseluruhan sudah sekitar 80% kalau dihitung yang 14.000 itu. Nah, gimana caranya untuk sampai 100%? Kita mulai menggalakkan. Jadi tahun ini saya menargetkan pengennya sih sampai 10.000 sambungan. Amin. 10.000. Di daerah mana? Daerah yang memang kita identifikasi masih kurang ya. Daerah Bogor Utara, Tanah Saya, Bogor Barat, itu kita akan coba pelebaran jumlah pelanggan di sana untuk memaksimalkan itu ya Bang ya. Karena apa daerah-daerah sana? Karena kita punya tambahan WTP baru sejak tahun lalu yaitu WTP Katulampa. WTP itu adalah water treatment atau instalasi pengolahan air. Kita punya yang baru di Katulampa itu untuk daerah-daerah tersebut. Jadi kalau sebelumnya kita hanya punya dekeng yang IPA dekeng yang melayani untuk zona 4, sekarang mulai dipisah. Kita punya zona 7. Jadi kalau kita punya ditanya ada berapa zona kita sekarang punya 7 zona pelayanan. 7 zona pelayanan. Tidak terbatas karena administrasi, tapi
dibatasi oleh sumber airnya tersebut. Oke, Bang, ini kan Bogor ini terkenal dengan musim hujan ya, Bang, kota hujan gitu. Tentunya dengan kemarin ada musibah yang ada di puncak Bogor sana, apakah itu berdampak, Bang, dengan Perumda Tirta Pakuan? Jadi gini, kita ini mengambil air itu ada dua sumber. Ada yang kita sumber air spring water atau air mata air, lalu dengan air permukaan dari sungai. Dari sungai. Nah, kualitas air dua ini, kalau yang air mata air ini makin hari makin turun, karena tadi daerah resapan berkurang, terus jumlah air yang di dalam tanah juga berkurang dan segala macam. Dari tahun ke tahun kecenderungannya menurun. Nah, apa yang kita lakukan tadi? Buat sumur-sumur resapan. Nah, terakhir kita bikin 15 sumur resapan di daerah Tangkil, dan sekarang ada 150 yang akan kita lakukan di daerah Tangkil. Nah, berikutnya kalau itu berhasil dan kelihatannya hasil dari 15 itu ada peningkatan jumlah debit air di mata air tersebut, kita akan lebar di beberapa mata air, sumber mata air di titik itu ya. Nah, yang masalah adalah yang kita ambil dari sungai. Oh, yang bermasalah itu? Ya benar. Karena apa? Kualitasnya air dari sungai itu makin hari makin turun. Dari segi debit, dari segi kualitas, dari kekerupan dan segala macam. Itu makin hari makin berkurang kualitas airnya. Jadi bayangin sekarang, dulu tuh kita ngambil air itu mungkin kerapatan atau kekeruhannya itu sekitar 400 sampai 800 NTU dulu. Tapi sekarang terakhir yang banjir itu 48.000. Udah kayak kopi susu. Bayangin, kalau kopi susu itu suka ngopi kan? Nah, itu yang nampar airnya itu berapa? Yang jadi lumpur yang namparnya tuh, air beningnya berapa? Nah itu. Nah bayangin sekarang kalau kita olah itu, yang harus kita buang lumpur, dedap lah. Kalau kopi kan dedap. Kopi juga nih abang. Akhirnya itu produksi kita terganggu. Yang biasa kita produksi misalnya 2.000 liter per detik, misalnya. Ini kan negara si kualitas airnya yang jadi pekat ini terganggu nih. Jadi kalau ditanya, Bogor kan kota hujan, air melimpah semua. Tapi bayangin kalau hujan itu air sungai itu jadi coklat. Benar. Karena coklat itu yang dedapnya itu nomornya mungkin banyak. Nah, malah kita jadi bermasalah gitu. Jadi bermasalah. Air melimpah tapi nggak bisa diproduksi sama kita. Yang kita produksi hanya sedikit, airnya harus dibuang. Lumpur-lumpur ini yang jadi masalah di screen kita, di penyaringan kita, yang harus sering dibuang, harus sering kita bilas dan segala macam. Jadi kadang-kadang saya miris, orang mungkin Bogor kota hujan, kok pas bagian hujan air jadi mampet. Ya itu gara-gara itu. Karena kita hampir 90% sumber airnya kita dari sungai. Problemnya itu. Problemnya itu. Belum kalau hujan itu sampah. Sampah. Mungkin sampah itu udah menjadi masalah yang sangat inilah di masyarakat gitu. Makanya bayangin, sampah itu yang kebayang dari kita sampah apa sih? Plastik. Ya kan? Tapi pernah ngebayang nggak ada sampah kasur? Kasur jalan. Kasur. Bayangin gitu. Saya nggak habis pikir itu. Mungkin ikannya mau tidur di atas kasur, Pak. Ini kasur spring bed tuh dibuang dan itu ngeblok ke kita. Saya mau pakai teknologi apapun juga kalau itu tidak diselesaikan permasalahan masalah disiplin warga itu ya sama. Kalau kayak plastik, pempar sudah sehari-hari itu. Sehari-hari itu kita mau buang itu sama. Tetap walaupun sehari-hari nggak boleh itu, nggak boleh tetap. Kita bayangin kalau itu hilang, ya kita makin bisa memproduksi lebih bagus. Betul. Biaya produksi lebih murah. Kalau ini kan enggak. Karena masalah itu. Nah jadi kalau ditanya ada hubungannya sih kota hujan 350 hari per tahun curah hujan turun ke Bogor, ada hubungannya. Tetapi banyak masalah yang kita terhadapi. Nah apa yang harus dilakukan tadi? Pertama kita bikin sumber resapan. Nah,
Jadi air hujan itu nggak masuk langsung ke sungai, tapi masuk ke sumur resapan buat menambah air tanah kita. Nah, itu yang paling penting tuh. Di rumah, di gedung, dimulai dijalankan sumur-sumur resapan. Jadi bukan lagi biopori atau segala macam, biopori kan kecil. Kalau sumur resapan gede, langsung masuk itu. Jadi nanti ada hitungannya. Ini satu sesi khusus masalah lingkungan hidup. Nanti saya bisa cerita saya itu di sesi selanjutnya itu pentingnya seperti itu. Nah yang kedua tadi menjaga kelestarian sungai. Kalau sungai ini nggak dijaga tadi longsor mengakibatkan airnya membludak dan kotor dan segala macam. Pembangunan yang tidak terkontrol, open cut, tanah merah di mana-mana, pas hujan lari semua sungai Pak jadi dangkal. Sungai jadi dangkal, banjir ke kiri dan kanan. Nah yang gitu tuh, yang kadang-kadang kita tuh nggak sadar. Padahal kita yang ngelakuin. Dulu nggak pernah banjir di sini, kok tiba-tiba banjir? Ya masalahnya di lu, kok buang sampah segala macam. Yang ada cuma bisa nyalahin pemerintah. Bayangin sekarang di hulu dan tadinya hutan, yang ada pohon tebang, airnya setah. Longsor semua masuk ke sungai kan, turun aja ya kan. Yang biasanya misalnya sungainya kapasitasnya sekian meter kubik, debitnya atau segala macam, ini jadi tambah lebih banyak. Pasti melebar ke kiri kanan. Jadi sadar tuh itu jadi masalah ke kita. Nah saya sebagai pengelola air yang memanfaatkan air juga kena dampak. Selain dampak-dampaknya kalau cerita mau panjang. Jadi kalau ditanya jawab kenapa sih musim hujan suka bermasalah sama air itu ya. Jadi tentu warga masyarakat Kota Bogor yang kami cintai tetap tolong jangan buang sampah ke sungai karena nanti dampaknya ke diri kita sendiri. Itu tadi udah dijelasin bahwasanya ribet dia ngurusin screennya dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya biaya produksi jadi mahal, nanti dampaknya juga ke masyarakat. PDAM naik karena untuk apa? Untuk menunjang sewa mesin dan sebagainya, perawatan dan sebagainya begitu ya kan. Jadi tetap kalau misalkan kita yang ini harus dianggap jadi duta PT. Ngerti banget sih. Wah, 15 menit ngobrol udah sangat ngerti sekali. Terima kasih Bang ya. Nanti saya bisa jawab nih lah begitu kira-kira. Karena ya itu tadi ya. Ini untuk menekankan aja Bang ke masyarakat bahwasanya untuk menyadarkan bahwasanya ketika kita memang ingin mendapatkan sebuah pelayanan yang murah, optimal, ya juga kita harus sadar apa yang kita sudah berikan kepada alam gitu kan. Bang Dewa air ini hanya mengelola, hanya dititipkan, semuanya itu kembali ke kita bukan gitu. Oke Bang, lanjut nih. Karena memang kita berada di PCNU Kota Bogor nih, kemudian kita di media dakwahnya atau di LTNU-nya, tentunya ada beberapa pertanyaan dari saya yang sangat ya sebetulnya mendasar deh, tapi bagi saya mungkin ini bagi rekan-rekan juga sahabat-sahabat semua juga bisa mengetahui lah. Kalau untuk bagaimana sih pelayanan untuk air tempat-tempat ibadah, contohnya seperti masjid, kemudian vihara, kemudian gereja, apakah itu mempunyai kualifikasi khusus ataupun bagaimana Pak? Ya. Jadi kita punya aturan di kita bahwa semua tempat ibadah dari mulai masjid, gereja, vihara, pura, terus kelenteng, majelis taklim, pas pemasangannya tidak gratis kan. Jadi kita ada kita menyumbangkan kita ya buat kemaslahatan umat yang gratis. Untuk instalasi pemasangannya yang biasa harus bayar misalnya 1,4 juta digratiskan pemasangan. Lalu bulanannya gimana? Kalau bulanannya diikuti gratisan kita nggak gajian. Kita ngomong produksi. Tapi kita ada yang namanya kategori sosial. Nah, itu masuk ke bagian sosial. Yang harganya luar biasa, sangat murah sekali. Gitu. Kalau mohon maaf, kalau boleh tahu Bang, di kisaran berapa nih Bang? Aduh saya nggak hafal, tapi mungkin sekitar angka 1 meter kubik itu Rp2.000. Rp2.000. 1 meter kubik itu 1.000 liter. 1.000 liter. Jadi 1 liter itu 2 perak. Nah, ini berapa harganya?
Ini karena memang belum ada sponsornya nih, jadi kurang lebih masih, makanya tolong para sponsor ya dibantu nih media dakwah kita. 5.000 Bang ya. 5.000 1 liter. Ini ada 2 perak, 3 perak ya. Yang saya tenaga sekitar itu. Jadi bayangkan kita memang memberikan air sehat, air bersih, itu harganya sangat murah. Nah, itu yang harus kita pahami. Kalau misalnya dibandingkan misalnya sama galon, sama literan air itu jauh banget. Jadi kenapa air bersih itu bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga? Salah satunya dengan itu. Biaya air itu termasuk biaya mahal. Kalau tidak masuk ada PDAM di sana. Contohnya, misalnya si anak harus ngambil air pakai apa namanya? Jerigen. Jalan sekitar 200-300 meter, kadang-kadang 1 kilo ngisi air di mata air dibawa ke rumah. Memang kelihatan tidak, biayanya nggak ada, tapi apa? Waktu belajar si anak terganggu, kecapean segala macam. Dibanding kalau misalnya pakai air, itu salah satu. Belum secara kualitas. Kalau kualitas kita sesuai Permenkes, jadi kita aman digunakan. Itu. Nah, itu belum secara. Jadi kesehatannya bisa meningkat pakai air PDAM misalnya. Jadi biasanya suka diare karena misalnya ada bakteri dan segala macam. Pakai air sumur kan, bayangin sekarang sumur di situ, cupluk di sebelahnya. Orang nggak pernah kebayang kan itu. Bayangin kalau misalnya, iya Pak, saya mau pakai air sumur. Iya, saya mau tanya, stick tanknya di mana? Oh sebelah. Nggak ada sekarang yang rumah yang kasarnya 1.000 meter. Minimal 10 meter gitu. Pasti sebelahan. Kalau nggak sebelahnya stick tanknya punya tetangga, stick tanknya punya kita. Bayangin bahwa itu tidak mungkin sehat kualitas airnya, bakterinya dan segala macam. Nah, hadirnya PDAM itu untuk memberikan kesehatan tersebut. Jadi dengan PDAM, dengan mengkonsumsi air PDAM, insya Allah kesejahteraan keluarganya akan meningkat. Pertama tadi, si anak yang disuruh ngambil, pasti si anak, nggak mungkin bapaknya suruh ngambil air tuh, pasti anaknya yang suruh. Apalagi anaknya udah segede saya gitu. Ambil dulu air tuh ke tetangga, pasti kayak gitu. Nah, anak punya waktu lebih untuk belajar, untuk bermain dan segala macam, untuk secara emosional segala macam. Yang kedua tadi secara kualitas dia kesehatan lebih bagus. Nah, itu yang bisa menunjang kesehatan keluarga. Nah, Kota Bogor sebagai kota yang ramah keluarga itu peran serta program Desa Pakuan seperti itu untuk meningkatkan itu. Jadi masalah air ini nggak sederhana, ternyata kemana-mana ya. Kalau kita memang mau fokus ya. Tapi saya setuju tuh. Apa tuh? Jaga lingkungan. Oh iya. Kalau nggak jaga lingkungan mau sampai kapan gitu kan. Makanya kalau keluarga ingin sehat, pasang PDAM. Jaga lingkungan. Oke, gini Bang, saya kan juga mengalami lah salah satu pengguna air gitu kan. Nah kadang-kadang nih Bang di waktu-waktu tertentu, gitu, kadang-kadang di waktu-waktu tertentu. Oke lah saya sebutkan ketika saya mau berangkat misalkan aktivitas pagi misalkan. Di waktu-waktu pagi nih di antara jam 6 sampai jam 8. Jam 6 sampai jam 8 dan juga ketika saya pulang dari kegiatan sore nih misalkan jam kurang lebih sekitar jam 5 sampai jam 7 pagi. Jam 7 malam sorry. Jam 7 itu kenapa sih Bang debit air yang keluar dari keran saya itu kecil gitu. Kenapa sih Bang kayak gitu? Jadi gini, di Kota Bogor yang saya ceritakan 166.000 pelanggan itu, 98% ya itu rumah tangga. Yang notabene pemakaiannya sama. Ada nggak rumah tangga yang berbeda? Misalnya saya mah nyuci berangkat kerjanya siang lah jam 12, ada sama pasti pagi dan sore. Ya kan? Nah itu yang kita sebutkan sebagai waktu puncak, beban puncaknya kita. Nah apa yang kita lakukan? Kita bangun reservoir itu gampangnya tuh toren. Tapi toren dengan kapasitas yang lebih besar. Kita bangun
Kita bangun yang di Pajajaran, kita bangun yang di Merdeka, kita bangun yang di beberapa tempat ya, termasuk nanti yang baru di Jabaru segala macam. Nah itu tujuannya Pak, untuk penampungan pada saat masa-masa atau waktu tertentu itu tadi ya. Waktu peak season bukan season, waktu beban puncak itu air itu digelontorkan di sana. Nah itu pertama itu. Lalu masih kurang, ya pasti kurang karena kapasitasnya juga tadi makin hari sedangkan pelanggan nggak mau tahu. Iya betul. Pengen pokoknya ngocor aja. Jadi apalagi kita, gua udah bayar nih. Padahal pipa kita nggak bisa nampung. Pipa kita keterbatasan, nggak bisa nampung tampungan air itu. Nah salah satunya sih. Nah makanya selalu saya sarankan tampung di rumah pakai toren-toren. Kalau yang mampu, kalau yang nggak mampu gimana Pak? Kan nggak mampu. Nah kita punya solusi toren bersama. Kita bangunkan tuh. Oh itu dibangunkan oleh PDAM. Cuman syaratnya cuma satu. Kasih saya tanahnya. Oh. Jadi nanti kita bangunkan misalnya. Bentuknya tanah wakaf begitu kira-kira yang. Pokoknya ada tanah umum. Tanah umum. Masih kita bisa bangun misalnya itu. Kalau di sana ada kekurangan misalnya kekurangan seperti itu misalnya ada 200 darus rumah di sana sangat padat. Itu cari tempatnya misalnya mau di mana. Karena lebarnya itu luasnya itu sekitar 10 kali 10 meter. 10 kali 10 100 meteran lah. 100 meter. Si toren itu bisa untuk berapa? 300 rumah. 300 rumah. Dan itu difasilitasi oleh PDAM semuanya. Tentunya dari awal. Insya Allah kalau kita masih punya budget membangun investasi kita bangun itu. Kita kalau enggak ya harus turun tangan. Pokoknya kita doakan ya kan semuanya. Biar lancar. Jadi sebetulnya permasalahannya yaitu tadi mengatur. Kalau listrik gampang diaturnya. Industri karena ada industri yang cakupannya besar. Berhenti dulu ya, jangan ngambil dulu pakai ini. Nanti aja malam. Nah bisa kayak gitu. Tapi air nggak bisa. Untuk beberapa industri dia punya ground tank yang gede-gede itu. Kayak hotel semuanya punya ground tank. Bisa kita lakukan itu semua. Itu untuk pengisian ground tank. Tapi yang tadi 98% masyarakat rumah tangga yang pemakaian sama itu nggak bisa barang-barang kecuali tadi dipenetrasinya seperti itu. Gitu ya. Wah iya, menarik sekali ya tentunya perbincangan kita pada sore hari ini tentunya sudah gamblang tuh ya. Jadi kalau misalkan sahabat-sahabat ataupun teman-teman para pendengar semua mendapatkan keluhan kemudian mempunyai keluhan di rumahnya, itu tadi sudah dijawab lah kira-kira. Kenapa sih? Sama lah mungkin keluhan sahabat-sahabat sama saya juga sama gitu. Ketika pagi air kering gitu kan, mau mandi kita harus nampung dulu padahal kita udah kesiangan gitu. Nah mungkin itu tadi sudah disampaikan. Terakhir Bang, pesan-pesan dan juga untuk kesan-kesannya untuk warga masyarakat Kota Bogor agar lebih bijak dalam menggunakan air, dalam menjaga lingkungan dan lain sebagainya. Jadi insya Allah kita akan terus berupaya untuk melakukan perbaikan pelayanan di wilayah Kota Bogor. Tapi yang utama tadi kita sama-sama jaga lingkungan. Karena kalau lingkungan kita rusak, makin berat kita mengelola makin berat, teman-teman juga nanti di wilayah jadi masalah dan segala macam. Kita jaga lingkungan, makanya kalau kita lihat Pak Wali, Pak Wakil concern tuh untuk menjaga lingkungan, sungai dibersihin segala macam. Itu salah satu tujuannya untuk seperti itu. Lalu kedua, pelayanan Perumda Citra Papan insya Allah makin hari makin baik. Insya Allah usaha sekuat tenaga makin hari. Nah kadang-kadang apa nih kadang-kadang ya teman-teman kita ini tadi Bang, air di rumah saya macet Bang. Japri ke saya gitu. Itu menurut saya nggak ada masalah, tapi saya nggak bisa masukin ke sistem sendiri. Nah, kita punya tuh yang namanya sistem call center. Gitu. Kita udah siapkan tuh sistemnya kita. Pada saat orang komplain itu akan tahu tuh komplainnya sampai mana, selesai apa tidaknya. Saya punya reportnya tuh. Tapi kalau Japri ke saya nggak ada tuh reportnya. Saya lupa gitu. Jadi lebih baik tadi hubungi call center kita. Tetap. Nah, call centernya kita tuh ada berapa tuh Bang? Biar nanti di catat di sini.
ada yang berupa WA. Oh ya, ada yang WA juga. Ya. 24 jam tuh bang. Tinggal ketik WA. Cepet dicatat, siapin bukunya. 0811 11 82 123. Oke, nanti ditulis, tenang aja di deskripsi pokoknya. Oh, ada deskripsinya ada ya? Ada nanti di deskripsi di channel YouTube kita bang. Kalau call centernya, kalau pengen ngobrol sama si call centernya ada juga. Oh, ada juga. 24 jam juga. 24 jam juga. Kita ini di 0251 832 4111 111. Jadi insya Allah kalau lapor ke call center akan ditindaklanjuti. Di telepon memang penuh misalnya jaringannya, di WA. Di WA. Nah, kalau WA akan terrecord, jadi semua terrecord masuk di sistem itu kan berjalan. Tapi kalau saya lupa, ya hilang semua. Tidak direkod. Iya. Gitu. Bukan saya nggak mau, nggak apa-apa kalau misalnya udah nggak ada respon nih, Pak Dilun nggak ada respon. Telepon saya, teman-teman telepon saya atau WA saya nggak ada. Yang jelas harus sesuai dulu, secara prosedur dulu. Masuk dulu ke sistem. Kalau ada yang kurang baik sistemnya segala macam, lapor. Langsung saya yang nanti tegur. Ya, berarti kita juga harus menjadi masyarakat yang cerdas. Oke, karena saya sudah digini-giniin sama operatornya, barangkali pertemuan kita di kesempatan sore hari ini dicukupkan sekian bang. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga ilmunya, pengalamannya, dan juga semuanya deh atas yang tadi telah disampaikan oleh abang. Mudah-mudahan abang sehat selalu, keluarga sehat selalu, dan juga diberikan kekuatan dalam menjalankan amanah. Amin. Cukup sekian mungkin ya pertemuan kita pada sore hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.